Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabi pun. Adik-adik mahasiswa, jurusan ilmu pemerintahan, kali ini kita akan membicarakan tentang mata kuliah tata kelola pemilu, khususnya di Indonesia. Mata kuliah tata kelola pemilu ini adalah mata kuliah pilihan pada jurusan ilmu pemerintahan strata 1, tetapi menjadi mata kuliah wajib pada strata 2 magister ilmu pemerintahan, khususnya manajemen tata kelola pemilu. Adik-adik mahasiswa dan para pemirsa yang menggemari mata kuliah tata kelola pemilu, kenapa tata kelola pemilu ini penting untuk dibicarakan? Karena kita ketahui bahwa studi ilmu politik itu adalah studi tentang bagaimana mencari dan mendapatkan power atau kekuasaan. Nah, mendapatkan kekuasaan atau power ini salah satu cara yang dianggap demokratis adalah melalui mekanisme pemilihan umum. Sehingga mata kuliah tata kelola pemilu itu sangat penting dalam konteks studi ilmu politik. Nah, kajian politik yang saya katakan tadi di awal adalah bagaimana mencari kekuasaan atau mendapatkan kekuasaan, atau dengan kata lain mekanisme mendapatkan kekuasaan yang secara demokratis itu melalui pemilihan umum. Saya mengutip dari pendapat Joseph Alois Schumpeter, salah seorang ilmuwan politik dan juga ahli ekonomi yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau mengatakan bahwa pemilu adalah sarana demokrasi. Pemilihan umum adalah salah satu cara yang dianggap demokratis untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Maka dari itu, kajian tata kelola pemilu itu sangat penting dan sangat layak untuk kita bahas sebagai bagian dari studi ilmu politik. Adik-adik yang berbahagia dan yang diberkahi, kita tahu bahwa pemilihan umum di Indonesia itu sudah berlangsung sangat lama. Pemilihan umum pertama dilakukan tahun 1955 dan dianggap oleh salah seorang ilmuwan politik Indonesianis, Herbert Faith, dalam bukunya tahun 1955 sebagai pemilu yang demokrasi, walaupun demokrasinya masih dalam konsep demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Kenapa pemilu tahun 1955 dianggap sebagai pemilu yang demokrasi? Karena pada saat itu partai politik sangat banyak sekali berpartisipasi dalam pemilihan umum. Tetapi kita tahu bahwa pemilu selanjutnya, yaitu pada masa rezim Orde Baru pada saat Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun, dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998, ada pemilihan umum yang tidak demokratis, yaitu yang dilakukan pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan terakhir di tahun 1997 sebelum kekuasaan Soeharto dijatuhkan oleh mahasiswa dan masyarakat yang tidak menginginkan kembali Presiden Soeharto berkuasa di Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru, mengutip pendapat dari Haris dalam bukunya di tahun 1998, Orde Baru tidak melakukan pemilihan umum secara demokratis. Kenapa disebut tidak demokratis? Karena pada saat itu banyak sekali intimidasi, rekayasa pemilu, dan juga ketidaksetaraan peserta dan juga penyelenggara pemilu yang saat itu masih dilakukan oleh internal pemerintah itu tidak independen dan juga tidak adil dalam mengcover atau menyelenggarakan pemilihan umum. Kita tahu pada masa Orde Baru hanya ada 3 partai politik. Sebenarnya hanya ada 2 partai politik, yaitu Partai Pembangunan Indonesia dan Partai Demokrasi Indonesia. Golkar pada saat itu sebagai mesin politik rezim Orde Baru tidak bisa dikatakan sebuah partai politik, karena mereka tidak mengakui bahwa mereka adalah partai politik. Mereka hanya mengakui bahwa dirinya adalah sebuah komunitas golongan yang dikaryakan. Nah, partai-partai politik yang lain difusikan atau digabungkan ke dalam 2 partai saja, P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia.
sehingga tidak banyak partai politik yang bermain dalam pemilu pada masa Orde Baru. Nah, adik-adik dan para pemirsa yang mengkaji dan menggeluti studi kepemiluan, kita juga tahu pada masa reformasi dimulai tahun 1999, pemilu di Indonesia itu sudah dilakukan rutin sejak tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dan uniknya adalah sejak pemilu 2004, Indonesia menyelenggarakan dua jenis pemilu baru, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat DPD. Ada sesuatu hal yang unik juga dan terjadi baru pertama kali di Indonesia, yaitu sejak tahun 2005, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung atau yang disebut sebagai pilkada langsung. Sejak pilkada langsung dilakukan, ada sebuah varian atau ada sebuah mekanisme baru pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak atau bersamaan, yaitu di tahun 2015, 2017, dan di tahun 2018. Dan juga ada sebuah terobosan baru, ternyata di tahun 2019 Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak dengan mekanisme yang bersamaan, yaitu 5 pemilihan dilakukan secara bersamaan. Apa saja pemilihan itu? Yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, dan juga pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat tingkat provinsi atau DPRD provinsi, serta pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat tingkat kabupaten kota atau DPRD kabupaten kota. Jadi ada 5 pemilu yang dilakukan secara serentak di tahun 2019. Nah, kita masuk ke dalam konteks apa sih sebenarnya mata kuliah tata kelola pemilu itu. Dari sisi bahasa, bahwa tata kelola pemilu itu terdiri dari 2 varian teori. Pertama adalah teori tata kelola atau konsepnya adalah konsep governance. Yang kedua adalah teori pemilu atau konsep election. Sehingga tata kelola pemilu dalam konteks teori-teori barat itu disebut sebagai electoral governance. Nah, sebenarnya tata kelola pemilu itu adalah salah satu dari studi kepemiluan yang dipelajari dalam studi ilmu politik. Selain tata kelola pemilu, ada 3 studi lain dalam studi kepemiluan, yaitu studi sistem pemilu, studi perilaku pemilih, dan studi marketing politics atau pemasaran politik, mengutip dari pendapat Bapak Profesor Ramlan Surbakti di tahun 2016. Ya. Nah, secara konseptual sudah saya paparkan di awal tadi. Sekarang saya ingin menjelaskan secara definisi apa itu tata kelola pemilu. Adik-adik, mengutip dari pendapat Mozaffar dan Schadler di bukunya tahun 2002, setelah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, tata kelola pemilu diartikan sebagai kumpulan aktivitas yang saling terkait satu dan lainnya yang melibatkan pembuatan, pelaksanaan, dan adjudikasi aturan main dalam pemilu. Ada pendapat lain yang mendefinisikan tentang tata kelola pemilu. Saya mengutip dari bukunya Torres dan Diaz di tahun 2015. Mereka mengatakan tata kelola pemilu adalah siklus di dalam desain kebijakan melalui mekanisme administrasi dan prinsip keadilan pemilu, serta dimungkinkan adanya sebuah revisi apabila siklus itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi pendapat Torres dan Diaz, poin pentingnya adalah siklus kepemiluan itu perlu dan harus dilakukan revisi jika tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, adik-adik, Indonesia adalah salah satu negara dari ratusan negara di dunia yang melaksanakan tata kelola pemilu. Tapi ada hal unik di Indonesia atau ada hal penting di Indonesia yang berbeda dari konteks negara-negara lain. Saya mengutip pendapat dari Dr. Mada Sukmajati dalam bukunya di tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa ada 6 dimensi tentang kajian tata kelola pemilu. Dimensi pertama adalah dimensi tentang nilai
prinsip dan juga azas pemilu yang ada di Indonesia. Dimensi kedua adalah dimensi tentang sistem pemilu yang dilakukan di Indonesia. Dimensi ketiga adalah tentang kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang juga dilakukan di Indonesia. Dimensi keempat adalah tentang tahapan pemilu yang terdiri dari siklus, tahapan, dan jadwal pemilu. Dimensi kelima adalah tentang manajemen kepemiluan. Di dimensi ini dipelajari adalah tentang administrasi, perencanaan, anggaran, dan sistem informasi pelaksanaan pemilu. Dimensi terakhir atau dimensi keenam adalah membahas tentang keadilan pemilu atau electoral justice. Kenapa keadilan pemilu penting? Karena dalam kontestasi pemilu selalu terjadi sengketa dan perselisihan dalam hasil pemilu, sehingga perlu ada mekanisme penyelesaian secara baik, secara lugas, dan secara cepat melalui prinsip-prinsip keadilan pemilu yang ada di Indonesia. Adik-adik, tata kelola pemilu itu tidak bisa juga dilepaskan dari politik kepemiluan. Apa itu politik kepemiluan? Politik kepemiluan itu ada beberapa variabel atau ada beberapa variabel di dalamnya. Yang pertama adalah pemilu itu harus memiliki interaksi kuat dengan sistem politik yang ada. Kita tidak bisa melepaskan bahwa pemilu adalah bagian dari sistem politik, sehingga dia ada simbiosis mutualisme atau ada hubungan timbal balik antara pemilu dan juga sistem politik. Dan juga kita juga membahas dalam konteks politik kepemiluan adalah relasi kuasa dari para aktor politik yang bermain di dalamnya. Relasi kuasa ini tidak bisa dilepaskan dalam sistem pemilu karena aktor-aktor politik itu memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dalam kontestasi pemilihan umum. Dan varian ketiga adalah bagaimana respon publik terhadap pemilu. Apakah publik merespon dengan baik atau kurang baik, atau justru publik tidak percaya dengan kontestasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dan juga kalau kita bicara publik, juga ada konteks konstituen atau para pemilih. Nah, ini penting adik-adik bahwa pemilih menjadi sebuah hal yang urgent dalam kontestasi kepemiluan. Karena dalam konteks demokrasi yang kita pakai saat ini, melalui mekanisme satu suara, satu orang satu suara atau one man one vote, itu sangat penting pemilih memiliki pilihan yang bijak dan pilihan yang baik. Lalu setelah pemilih, dimensi yang lain adalah penyelenggara atau negara terhadap aktivitas pemilu. Jadi bagaimana penyelenggara atau negara bersikap dalam kontestasi pemilihan umum yang ada di Indonesia. Adik-adik, sejak pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan pemilu terakhir di 2019, tentu saja banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI sampai dengan provinsi, kabupaten, kota, DPD, dan juga pemilihan kepala daerah secara langsung. Sehingga ada sebuah kajian khusus dalam tata kelola pemilu, yaitu kajian tentang kerawanan pemilu. Pemilu secara demokratis tentu saja ada kelemahan, dan titik-titik rawan dalam kontestasi pemilu itu dikaji dalam beberapa hal. Pertama, kerawanan pemilu dilihat dari konteks sosial politik. Artinya, bagaimana situasi sosial politik pada saat pemilu itu dilakukan. Apabila negara dalam kondisi genting atau dalam kondisi darurat atau force majeure, maka pemilu bisa saja tidak dilakukan. Misalnya ada potensi konflik atau potensi gempa bumi, potensi banjir, dan lain sebagainya, sehingga pemilu bisa diundur. Misalnya contohnya sekarang adalah pemilu di Desember 2020 yang pada saat itu diundur selama 3 bulan karena ada pandemi COVID-19 atau virus corona. Dan kerawanan kedua adalah dalam dimensi penyelenggara pemilu, baik itu dari sisi KPU, dari sisi Bawaslu, maupun dari sisi DKPP. Kita tahu selama ini bahwa ada beberapa penyelenggara pemilu, khususnya KPU, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang dipecat oleh DKPP karena bermain politik uang atau tidak melakukan pekerjaannya secara baik, melanggar etika, ya, dijatuhi hukuman pidana, sampai dengan hal-hal lain yang melanggar aturan hukum yang berlaku dalam kontestasi pemilu di Indonesia. Nah, penyelenggara ini penting karena mereka harus bersikap adil terhadap
seluruh mekanisme dan tatanan tahapan pemilu. Yang ketiga, dimensi yang rawan adalah kontestan pemilu. Dalam hal ini ada partai politik dan calon kandidat. Kita tahu bahwa dalam masa kampanye, kontestan ini seringkali melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya penyebaran hoax atau informasi palsu, dan juga pembunuhan karakter atau karakter assassination, dan juga beberapa hal yang dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya adalah partisipasi pemilih. Dimensi ini melihat bagaimana pemilih bisa melaksanakan tugasnya, yaitu memilih calon kandidat secara baik dan secara dewasa tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dan dimensi yang lain kerawanan pemilu yang saat ini sangat marak dilakukan adalah netralitas ASN atau netralitas PNS. Dalam Undang-Undang Pegawai Negeri atau Undang-Undang ASN sudah jelas, sangat jelas di beberapa pasalnya mengatakan bahwa PNS harus netral dalam kontestasi pemilu. Tetapi yang terjadi di Indonesia, adik-adik dan teman-teman semua, PNS tidak pernah netral dalam kontestasi pemilu. Mereka selalu memilih calon dengan keuntungan atau memilih calon dengan potensi kemenangan yang paling besar. Karena mereka menginginkan setelah calon itu menjadi kepala daerah, mereka mendapatkan reward atau mendapatkan sesuatu berupa jabatan-jabatan publik. Misalnya jabatan kepala dinas, jabatan-jabatan lain yang diperebutkan dalam kontestasi PNS. Dan selain netralitas birokrasi juga yang marak terjadi adalah pembelian suara atau politik uang. Ya, pembelian suara atau politik uang. Sehingga pembelian suara atau politik uang ini menurut penelitiannya Edward Aspinall, Mada Sukmajati, Markus Metzger, itu sering terjadi, sudah marak terjadi sejak pemilu tahun 2014. Dan juga marak juga terjadi di pemilu tahun 2019. Ya. Dan adik-adik, dimensi kerawanan yang lain adalah yang disebut sebagai nepotisme pemilu. Apa itu nepotisme? Nepotisme itu adalah aspek atau politik kekerabatan. Kenapa nepotisme itu penting untuk dikaji? Karena setelah Mahkamah Konstitusi merevisi undang-undang yang memperbolehkan anak, istri, suami, keponakan, dan garis keturunan dari atas, bawah, samping kanan, dan samping kiri ikut dan boleh dalam pelaksanaan kontestasi pemilu, maka sangat marak sekali di Indonesia nepotisme atau politik kekerabatan ini terjadi. Apakah secara aturan ini diperkenankan? Boleh, adik-adik. Nepotisme secara aturan hukum diperkenankan, tetapi dalam kontestasi psikologi politik dan etika politik, nepotisme sebenarnya tidak baik untuk dilakukan, karena mereka berangkat dari start yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang atau para calon yang berangkat dari start yang awal. Banyak keluarga pejabat atau keluarga politisi yang melakukan nepotisme politik itu mendapatkan privilege atau mendapatkan keistimewaan pada saat mereka kampanye atau pada saat mereka melakukan pendekatan kepada publik atau masyarakat, atau dalam konteks pemilu itu disebut sebagai political branding atau membranding diri mereka kepada para pemilih. Nah, yang terakhir dimensi kerawanan pemilu ini adalah dimensi korupsi pemilu. Nah, korupsi pemilu itu sangat banyak variannya, ya, bisa terjadi di dalam semua situasi, dan ini erat kaitannya juga dengan dimensi pembelian suara atau dimensi politik uang, di mana pemilih dipaksa merubah pilihannya dengan iming-iming uang, dengan iming-iming barang, atau dengan iming-iming janji politik tertentu. Nah, demikian adik-adik dan para pemirsa yang menggeluti studi kepemiluan, bahwa banyak sekali kajian-kajian yang sebenarnya perlu didalami secara lebih baik lagi dalam mata kuliah tata kelola pemilu. Dalam kesempatan kali ini saya mengajak kita semua, adik-adik dan para pemirsa yang menggeluti studi kepemiluan, untuk terbuka dan melihat situasi kondisi sosial politik kita pada saat ini. Kita sebagai manusia adalah memiliki tanggung jawab sosial atau memiliki
sebuah idealitas tentang bagaimana mengatur kehidupan manusia agar kita nyaman. Dan salah satunya adalah mengkritisi sekeliling kita apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan idealitas, tidak sesuai dengan aturan, maka tugas kita adalah untuk mengkritisi dan memberikan solusi. Demikian, terima kasih adik-adik dan para pemirsa yang sudah bergabung dalam mata kuliah Tata Kelola Pemilu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.